Assalamualaikum guys. Apa kabar? Semoga kita selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya guys. Dilancarkan rezekinya, dipermudah segala urusannya. Yang lagi sakit, semoga cepat sembuh, dan segera diangkat segala penyakitnya ya guys. Amin Allahumma amin. Oh iya, yang baper jadi tambah baper ya guys. Nisa terlihat maju mundur, ia merasa canggung dan malu, setelah kejadian siang tadi guys. Anne menggandeng tangan Nisa, dan masuk ke dalam kamar inap si teddy bear. Nisa malu guys. Nisa menundukkan kepalanya, nggak berani menatap si teddy bear. Nisa masih merasa canggung berada di ruangan itu, apalagi Anne dan Hafiz pamit keluar meninggalkan Nisa dan Hazlan di ruangan itu. Jom, kita lanjutin lagi kisah ini sama-sama guys. Nih, kamu ikut sama aku ya, kita jenguk Hazlan bareng, setelah itu, aku antar kamu pulang, ajak Hafiz, setelah menemani Anne membeli beberapa perlengkapan, untuk acara wisudanya lusa. Nisa langsung menghentikan langkahnya, mendengar ajakan Hafiz, membuatnya seketika mematung. Sa, kamu juga ikut kan? Tanya Anne saat menoleh ke belakang. Lalu menarik dan menggandeng tangan Nisa, sambil melangkahkan kakinya menyamai langkah Hafiz. Hafiz hanya tersenyum simpul pada Nisa. Nisa yang sedang gusar, terus berjalan mengikuti langkah mereka. Sampai di parkiran, Nisa mengurungkan niatnya untuk ikut menjenguk Hazlan. Nih, maaf, sepertinya aku nggak jadi pergi. Kamu aja yang pergi sama Mas Hafiz ya, ujar Nisa lemas. Loh, memangnya kenapa Sa? Kok tiba-tiba begini? Telisik Anne sambil mengerutkan dahinya. Hafiz sudah lebih dulu masuk ke dalam mobilnya. Kemudian menurunkan kaca jendela, lalu mengeluarkan kepalanya, seraya berkata, Sa, ikuti aku ya. Nisa hanya diam mematung, sambil memandangi wajah Anne. Lalu, Anne mendekati Nisa. Sa, ayolah, buang jauh-jauh rasa malu itu, lupakan kejadian siang tadi. Kamu bisa beralasan apa aja kan? Bujuk Anne dengan wajah memohon. Akhirnya Nisa pun mengangguk pelan. Mas, aku sama Nisa aja ya, kamu duluan aja, ujar Anne. Mereka pun meninggalkan parkiran, dan langsung menuju ke rumah sakit. Gak butuh waktu lama, mereka pun sampai di halaman parkir rumah sakit. Lalu mereka masuk ke dalam lift, kemudian langsung menuju ruangan Hazlan. Nisa terlihat maju mundur. Ia merasa canggung dan malu, setelah kejadian siang tadi. Lalu Anne menggandeng tangan Nisa, dan masuk ke dalam kamar inap Hazlan. Nisa hanya menundukkan kepalanya tanpa berani menatap Hazlan. Hai bro, bisa sakit juga ternyata, ledek Hafiz begitu masuk dan melihat Hazlan sendirian. Ah, kamu bisa aja, aku juga manusia loh, ucap Hazlan sambil tertawa. Hahaha. Terlihat Nisa dan Anne mendekati tempat tidur Hazlan, kemudian Nisa meletakkan roti yang dibelinya siang tadi. Hazlan sengaja nggak ingin menanyakan apa yang sudah terjadi siang tadi. Suasana seketika hening. Tiba-tiba Hafiz bangkit dari duduknya, sambil mengajak Anne untuk keluar. Ia sengaja ingin memberi kesempatan pada Nisa dan Hazlan untuk saling berbicara. Nih, bisa ikut aku keluar sebentar. Ada yang ingin aku bicarakan, kilah Hafiz. Mata Anne meneliti ekspresi yang ditunjukkan Hafiz. Ia pun sedikit memahami maksud Hafiz. Sementara Nisa langsung membulatkan matanya. Baiklah Mas. Sa, aku tinggal sebentar, pamit Anne pada Nisa. Mau tak mau,
Nisa pun merelakan dirinya ditinggal berdua dengan Hazlan. "Bro, aku tinggal sebentar ya," ucap Hafiz sambil mengerlingkan salah satu matanya. Hafiz dan Anne pun segera melangkah keluar bersamaan. Mereka pun hanya duduk di bangku tunggu yang ada di lobi di depan kamar. Keduanya duduk saling berhadapan. Dengan mata berbinar, Hafiz memandang wajah Anne, yang begitu enak dilihat, selama apapun kita memandangnya. Meskipun saat ini, Anne dan Hafiz merasakan hal yang sama, Anne nggak berani membalas pandangan Hafiz, yang seolah-olah sedang menghujamnya, hingga tembus menusuk ke jantungnya. Anne hanya mampu menundukkan wajahnya. "Mas, apa kamu nggak capek menatapku seperti ini?" celetuk Anne dengan sedikit keberanian, namun dengan kepala yang masih tertunduk. "Meski mataku buta sekalipun, aku nggak akan pernah merasakan lelah untuk memandangmu, Ne. Sampai kapanpun," sahut Hafiz tersenyum manis, membuat guratan semu merah, yang muncul di kedua pipi Anne. "Jangan terlalu berlebihan memujiku, Mas. Jangan membuatku merasa malu. Kamu tahu, Ne, aku adalah orang yang berbahagia hari ini. Dan mungkin, aku adalah satu-satunya orang yang sangat beruntung, memiliki calon bidadari surga seperti kamu," ungkap Hafiz berbunga-bunga. "Sudah kukatakan, jangan terlalu berlebihan, karena sesungguhnya, ada yang lebih berhak untuk kamu puji dan kamu sanjung, Mas. Jangan sampai Allah membalikkan semuanya," pesan Anne mengingatkan Hafiz. Hafiz mengangguk pelan, sambil tersenyum. Sementara di dalam kamar, Hazlan merasa bahagia sekali, Nisa mau menjenguknya secara khusus. "Sa, terima kasih udah menjengukku," ucap Hazlan. "Bukankah memang udah seharusnya, jika atasannya sakit, maka bawahannya harus menjenguk," sahut Nisa datar. Dia masih berusaha menutupi rasa gugupnya. "Memang sih, tapi jengukan bawahan kali ini, sangat spesial. Benar-benar obat yang sangat ampuh. Bisa langsung membuatku sembuh, lalu ikut pulang bersama kalian," pungkas Hazlan. Nisa tak menjawab, hanya membolakan matanya, sambil menatap Hazlan, yang sudah mesam-mesem. "Boleh kan?" tanya Hazlan kembali menggoda Nisa, sambil menyentakkan alisnya bersama-sama. Lalu Nisa tersenyum melihat ekspresi Hazlan. "Kalau begitu aku udah bisa pulang sekarang. Sebab, orang yang dibesuk juga udah sembuh. Jadi nggak perlu lama-lama ditungguin," celetuk Nisa kembali membalas ucapan Hazlan. "Lah, ya nggak gitu juga dong, kalau Hafiz dan Anne yang pulang sih, aku nggak masalah. Lebih balik malah, asalkan jangan kamu. Aku akan sangat betah, jika kamu yang terus merawatku. Apalagi seumur hidupku, dijagain sama kamu," rayu Hazlan dalam setiap kesempatan. "Ser," seolah darah Nisa mendesir ke seluruh tubuh dengan kencang. Pipinya merona. "Udahlah, aku akan menyusul mereka. Lagi pula, ini udah terlalu sore," kilah Nisa berusaha mengalihkan topik pembicaraan mereka. Begitu Nisa hendak melangkahkan kakinya, Anne dan Hafiz pun masuk kembali ke dalam ruangan. "Loh, Sa, mau kemana?" tanya Anne. Nisa hanya menyeringai. "Memangnya kamu apain sih, Nisa? Sampai mau kabur begitu?" ledek Hafiz sambil duduk di pinggiran tempat tidur Hazlan. "Ya tanya aja sama orangnya langsung," sahut Hazlan seraya melirik ke Nisa. Nisa pun langsung celingukan. Lalu mereka hanya bisa tersenyum indah. Akhirnya Nisa dan Anne pun berpamitan, karena waktu juga sudah hampir mendekati maghrib. "Kalau begitu, kami pamit dulu, Mas. Semoga Mas Hazlan cepat sembuh, dan segera diangkat penyakitnya, serta bisa segera kembali beraktivitas," doa Anne saat berpamitan pada Hazlan. "Udah diwakilkan sama Anne. Jadi, aku pulang sekarang. Get well soon,"
ucap Nisa sambil menyalam Hazlan. Kalau begini caranya, bisa-bisa aku sakit lagi nih. Kok bisa, sahut Nisa spontan. Karena obat aku ada di kamu, sahut Hazlan lagi-lagi menggoda Nisa. Kemudian mereka pun pamit, dan pergi meninggalkan ruangan Hazlan. Tak lama kemudian, disusul oleh Hafiz. Nisa menghentikan mobilnya di depan rumah Om Ridwan. Mengantarkan Ane dengan 2 paper bag menggantung di tangannya. Nisa pun langsung berpamitan. "Ne, maaf ya, aku nggak nganter kamu sampai ke pintu rumah," ucap Nisa. "Iya Sa, gak apa-apa, kamu hati-hati ya, jangan ngebut," pesan Ane pada Nisa. Nisa langsung memutar mobilnya dan berlalu dari hadapan Ane. Ane pun menggiring langkahnya masuk ke dalam rumah. Di sana sudah ada Om Ridwan dan Tante Widya yang sedang duduk di ruang tengah. Sekelebat Tante Widya melihat bayangan Ane masuk dari depan. "Hai Ne, lama bener jalan-jalannya. Dengan Nisa atau dengan yang lain?" beber Tante Widya sambil melirik dari sudut ekor matanya. "Memangnya Ane dari mana mah?" tanya Om Ridwan. "Papa tanya aja sendiri. Mana Mama tahu?" jawab Tante Widya sedikit ketus. Ane pun mendekat ke Om dan Tantenya. "Maaf Om, Tante, jika Ane pulang terlalu lama. Tadi Ane memang keluar bersama Nisa, lalu membeli sesuatu untuk Ane pakai di wisuda nanti." Setelah dari situ, Nisa mengajak Ane untuk menjenguk atasannya, yang sedang dirawat di rumah sakit. Terang Ane tanpa berani memandang sorot tajam mata Tante Widya. "Oh, ya udah, masuklah ke kamarmu," titah Om Ridwan. "Apa? Suamiku percaya begitu aja dengan alasan keponakannya?" monolog Tante Widya. Ane pun menganggukkan kepalanya pelan, lalu menggiring langkah kakinya ke kamar. "Permisi Om, Tante." Ane pun pergi, dan dibalas anggukan pelan oleh Om Ridwan. Papa percaya dengan alasan yang dikatakan Ane," cetus Tante Widya. "Maksud Mama?" tanya Om Ridwan dengan wajah serius. Tante Widya hanya tersenyum kecut. Apa yang akan dikatakan Tante Widya pada suaminya tentang Ane ya guys? Dan apa yang akan dilakukan Tante Widya pada Ane selanjutnya? Jom, kita ikutin kisah selanjutnya di Yurihan Channel guys. Channel yang menayangkan novel romantis, bernuansa islami, dari Mbak Hana Devi pastinya guys. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih juga atas dukungannya pada channel ini guys. Tanpa kalian, kami bukan apa-apa. Karena kalianlah, kami bisa jadi apa-apanya dong, ding, dong. So, terima kasih banyak-banyak guys. Sampai jumpa. Assalamualaikum.